Tanaman cabenya masih muda ya teman-teman. Tuh, ini lagi bagus-bagusnya. Prospek dia berkembang ke depannya juga bagus. Dia lagi lebatnya buah, tapi ini masih muda ya. Sekitar 1 minggu. 1 minggu lagi baru bisa dipanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sehari Channel. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, kali ini saya masih tetap akan membuat konten tentang perkebunan atau pedesaan atau alam. Karena memang suasana itu yang ada di tempat tinggal saya, teman-teman. Saya hanya ingin mencoba mengekspos apa yang ada di lingkungan saya. Nah, kali ini saya ingin mengajak, saya diberitahu oleh saudara saya bahwasanya perkebunan cabai, kebun cabai mereka lagi bagus-bagusnya. Nah, kita pengen lihat gimana sih suasana atau keadaan dari kebun cabai yang ditanam secara alami, yang tanahnya masih subur. Kira-kira seperti apa perkembangannya? Yuk kita lihat yuk. Kita ke atas itu teman-teman. Oh ya, sekali lagi saya tegaskan, suasana di sini ini memang suasana perkebunan kopi ya teman-teman. Kopi. Kalau masih ada bertanya, kenapa sih nggak tanam komoditas yang lain seperti sawit atau karet atau apalah gitu. Nah, karena apa teman-teman? Ini kan daerah pegunungan nih. Daerah ini kan daerah pegunungan. Jadi jalan yang dilalui saja sangat sulit. Sedangkan maksudnya medannya saja medan tebing. Kalau kita misalkan masyarakat itu nanam sawit gitu kan, maka pada saat panennya itu pun susah ya teman-teman. Panennya di atas, buahnya jatuh ke jurang, jadi kan tidak efektif. Sehingga mereka tetap mempertahankan komoditas kopi. Ada juga sebagian yang sudah beralih ke karet, tapi nggak banyak. Kelemahannya adalah kalau karet itu, menurut warga sini, mereka tidak sanggup karena harus setiap hari dideres atau diambil getahnya. Sedangkan kalau kopi ini kan termasuk dia 1 tahun sekali ya hasilnya, tapi perawatannya juga harus intensif. Pada intinya sebenarnya setiap tanaman komoditas mempunyai nilai lebih masing-masing dan mempunyai nilai kurang masing-masing, tergantung kita minatnya kemana. Kita ketemu teman lama, namanya Bapak Wande. Asik. Aduh, capek Pak, tinggalan Pak. Mau apa Pak? Wah di dalam Pak. Oh, udah banyak Pak. Ajak pelenya istirahat. Ketemu saudara lagi panen kopi. Gagah do Bapak ko Joy. Model gratis. Untungnya pakai kemeja. Ya jeneng ngeliong-ngeliong. Sumidu di pangon ko. Kudonan. Kayang ya jeneng. Kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman. Kita masih menuju ke kebun cabai punya saudara. Nah ini masih, kalau ini adalah kebun orang, dan beda sekali dari vlog saya sebelumnya teman-teman yang mereview tentang keadaan buah atau perbedaan dengan kopi yang di stek. Yang ini justru pure, dia masih alami. Ini rata-rata kalau ini punya tetangga ya, ini masih alami, jadi dia belum ada perubahan, tidak di stek. Jadi perbedaan dari buah dari yang kopi sebelumnya yang saya review itu jauh ya. Tuh, beda. Beda. Kita sudah sampai teman-teman, tapi masih di atas. Nanti kita tunjukkan gimana suasananya. Lahan yang baru dibuka sebelum ditanami kopi
atau ditanam yang lain, biasanya ditanam cabai dulu. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Lihat di belakang saya. Ini adalah tanaman cabai atau kebun cabai dari saudara saya yang memang lagi bagus-bagusnya ya. Dia masih muda dan lagi lebat-lebatnya atau berbunga. Yuk kita lihat. Tanaman cabainya masih muda ya teman-teman. Tuh. Ini lagi bagus-bagusnya. Prospek dia berkembang ke depannya juga bagus. Dia lagi lebatnya buah, tapi ini masih muda ya. Sekitar 1 minggu. 1 minggu lagi baru bisa dipanen. Tuh. Kelihatan kan teman-teman? Tuh. Kita lihat semua. Tuh. Cabainya lebat. Ada yang sudah masak, sudah merah. Lebat-lebat bagus teman-teman. Bagus sekali. Ternyata nggak sia-sia jauh-jauh ke sini untuk mereview kebun cabenya. Ternyata memang betul-betul lagi bagus-bagusnya. Buahnya lagi banyak-banyaknya. Ini masih muda ya, masih muda. Nah di situ juga masih ada. Kita review. Yuk kita lihat. Oh ya, selain dari nanam cabai, ini juga saudara saya nanam tahun ini. Ini adalah daun bawang. Kalau kita beli di supermarket mahal ya. Kalau di sini tinggal tanam. Lahannya masih subur. Tuh. Ya sampai menjuntai ke tanah. Teman-teman tuh lihat. Tuh. Tuh buahnya. Lebat sekali ya teman-teman. Oh ya, mungkin banyak teman-teman bertanya, kok cabainya bagus sekali ya? Apa dipupuk atau gimana? Jawabannya tidak ya teman-teman. Yang pertama adalah karena lahan ini masih subur. Nah, lahannya masih subur yang pertama. Dia belukar yang baru dibuka, kemudian ditanami, itu lagi subur-suburnya. Jadi dia tanpa bahan kimia. Jadi dia organik ya. Yang kedua adalah saya ingin bagi tips dengan teman-teman. Kalau ingin bertanam cabai atau bertanam apapun, yang pertama itu adalah siangi rumputnya. Disiangi maksudnya itu dibersihkan rumputnya. Contoh di sini ya. Rumput yang seperti ini sebenarnya sangat mengganggu ya. Jadi kita harus cabut. Rumput-rumput seperti ini akan mengganggu pertumbuhan cabai. Nah, jadi kita harus bersihkan, harus rutin, misalkan 1 bulan sekali kita bersihkan semuanya. Jadi pertumbuhan rumput pun dia akan akan terhambat juga gitu kan. Tapi kalau tidak kita bersihkan, kita tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang kita tanam. Cabai misalkan, dia tidak akan berbuah mungkin hanya sedikit. Nah kemudian yang kedua, kita lihat cabai ini rentan kena penyakit. Ya betul, alami ya. Nah, biasanya dia terkena virus. Kita lihat, perhatikan teman-teman, ini ada cabai yang ada bercak-bercaknya. Ini sebenarnya dia terkena virus ya teman-teman. Nah cabai yang seperti ini biasanya kalau saudara saya, dia akan dibuang pada saat panen ya. Cabai-cabai yang punya bercak seperti ini, nah ini tidak sehat ya, ini dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena kalau tidak dibuang, nah virus dari cabai ini akan menyebar ke cabai-cabai yang sehat, yang masih sehat. Ini misalkan, ini dia akan menyebar, jadi dia harus dibuang. Seperti ini misalkan, harus dibuang. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga teman-teman ya, kalau mau menanam atau membuka lahan, kalau lahannya berbatu seperti ini ya, ini banyak sekali batu susun. Nah lahan seperti ini sangatlah subur. Percayalah, pertumbuhan tanah yang mempunyai batu berlapis seperti ini akan sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan tanah
yang merah atau tanah biasa, tanah padat biasa. Ini sangat subur sekali. Walaupun mungkin kendala kita dalam menanam sangat susah karena tanahnya sedikit, tapi ketika sudah ditanam, pertumbuhan dari tanaman itu akan sangat cepat. Tips selanjutnya teman-teman ya, kalau kita bertanam cabai ya, dalam membersihkan rumput itu tidak boleh disemprot dengan herbisida. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap tanaman. Kalau kita menggunakan herbisida, maka tanaman kita biasanya akan lambat dalam pertumbuhannya. Yang kedua, kalau terkena daunnya atau batangnya, dia kemungkinan akan mati. Jadi satu-satunya cara untuk supaya tanaman cabai kita tambah subur atau lebih subur, kita harus membuang rumputnya secara manual atau kita rumput dengan tangan atau dengan peralatan tradisional lainnya. Karena hanya itu caranya. Karena dengan begitu maka tanaman yang kita hasilkan itu adalah organik tanpa bahan kimia, tidak disemprot dengan bahan kimia. Jadi hasilnya di sini adalah organik dan sehat untuk kita makan. Dan tips yang keempat adalah teman-teman, atau tips yang terakhir adalah kita harus memanen cabai kita sebelum dia merah. Jangan salah ya, kalau cabai besar kita panen kalau dia sudah merah, tapi kalau cabai rawit dipanen sebelum dia merah. Kenapa? Karena memang masa konsumsi masyarakat pada cabai rawit itu adalah dia masih mentah ya, masih sudah tua. Tapi kalau dia sudah merah, tidak dipanen, ini akan merusak batangnya sendiri. Saya kasih contoh, dalam satu batang misalkan ya, kita ketinggalan dalam panen, kita ketinggalan sehingga dia pada saat masa panen berikutnya 3 minggu kemudian cabai itu sudah merah semua. Nah itu tidak bisa lagi kita panen. Kenapa? Batang buah yang tidak kita panen itu dia akan merusak batangnya sehingga batangnya akan mati. Ketika buahnya rontok, cabai itu rontok, batangnya pun tidak produktif lagi, bahkan cenderung mati. Itu jangan salah ya teman-teman, kalau cabai merah kita panen pada saat sudah merah, cabai besar maksudnya. Tapi kalau cabai rawit dipanen sebelum dia berwarna merah. Dan tips selanjutnya, saya lupa tadi saya bilang terakhir, tips selanjutnya adalah kalau menanam cabai rawit itu harus ada pembayang, ada pelindung. Jadi kalau bisa, walaupun dia di tengah lahan yang terbuka seperti ini, tapi kita harus biarkan beberapa pohon pelindung misalkan tuh yang tidak terlalu membuat mataharinya terik ya. Memang tanaman itu bagus ya kalau di langsung terkena sinar matahari, tapi khusus untuk cabai sebenarnya dia sangat bagus kalau ada batang pembayang sehingga batangnya awet. Perbedaannya adalah kalau kita tanam cabai di tanah lapang, maksudnya itu di tanah terbuka yang tidak ada pembayangnya, masa usia dari tanaman cabai itu mungkin hanya bertahan 1 tahun. Tapi kalau ada pembayang seperti di bawah pohon kopi misalkan, dia bisa mencapai 3 sampai 4 tahun. Percaya, karena saya pernah ada pohon cabai yang bertahan sampai 5 tahun. Tapi itu di bawah pohon kopi ya teman-teman. Kalau di daerah terbuka paling lama 1 tahun atau 1 tahun setengah dia akan mati. Oh ya, tanaman cabai rawit pun tidak satu jenis macam ya teman-teman, tapi ada beberapa macam. Tapi saya juga tidak tahu jenis-jenis apa itu. Tapi yang saya tahu adalah ada yang cabai rawit yang pure berwarna hijau, ada juga yang berwarna kuning atau agak keputih-putihan. Seperti kalau yang ini dia agak kuning atau putih ke kuning-kuningan ya teman-teman ya, atau lebih ke cerah ya. Yang ini jenis yang pertama. Yang kedua adalah yang ini. Kalau yang ini pure dia hijau ya teman-teman. Setahu aku cuma dua itu.